Halo, selamat malam. Oke, ini untuk video yang kedua ya. Saya akan jelasin sedikit di sini yang di finansial dan SDM ini, sama mungkin di sini sih sama simpanan anggota. Oke, kita lanjut untuk yang pertama. Saya akan jelasin di data anggota. Untuk data anggota seperti ini nanti. Nah, di sini nanti untuk nick sama nomor telepon pasti saya blurin ya, karena kan di YouTube nggak boleh di sini. Nah, di sini tuh ada beberapa aksi ya untuk detail, ini untuk detail, untuk edit, sama ini untuk hapus. Nah, itu alamat tambah seperti ini. Nah, ini seperti ini ya untuk halaman tambahnya tuh. Kan harus di sini. Nah, ini untuk nomor anggota ini dia otomatis ya. Nanti bisa dirubah juga sesuai kemauannya. Oke, lanjut sini kalian harus masukin ini yang bintang-bintang ini wajib nih. Jadi untuk KTP ya, lengkap dan lainnya tuh seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan nih misalkan sudah di sini, terus ketika pilih itu misalkan menikah, nanti akan tampil form ini. Sedangkan kalau sudah menikah pasti ada pasangannya dong, masa nggak ada sih. Nah, seperti ini. Terus ini di pekerjaan dan finansial. Nah, ini pekerjaan anggota tuh apa itu, nanti di sini kalian isi aja. Ini bisa dikosongin juga kok kalau nggak mau ngisi. Kan nggak saya kasih bintang sini. Terus lanjut di sini. Nah, misalkan ini pilih misal provinsi, nanti akan tampil muat untuk kabupaten juga di sini. Ini seperti ini. Ini wajib diisi ya. Ini sudah otomatis kok sesuai dengan itu. Apa namanya? Data dari Kemendagri. Nah, ini harus diisi nih. Ini boleh sih nggak sih, tapi sebaiknya diisi. Nah, untuk alamat KTP nanti kalian bisa ketik aja jalan apa terus nomor berapa itu di sini. Nah, terus ini jika itu alamat domisili sekarang sama dengan KTP, nah ini biarin aja tercentang seperti ini. Tapi kalau misalkan nih alamat KTP di Jogja tapi domisilinya di mana di Jawa Tengah gitu, nah kalian harus ini ya, kalian matiin centangnya, kalian harus isi di sini hampir sama kok. Nah, ini misalkan di sini mana ya, oke misalnya di sini. Nah, kalian tinggal pilih terus RT berapa, RW berapa, sama kode pos, terus alamat detailnya tuh sini. Nah, sini ada tambahan ini untuk status rumah. Jadi status rumah itu jika milik sendiri kalian tinggal di sini aja nih. Ini untuk perkiraan aja, ini juga bisa dikosongin kok. Tapi jika misalkan kontrak atau kos, nanti akan tampil seperti ini. Nah, tanggal mulai dinasnya atau kontraknya tanggal berapa, selesai tanggal berapa ini. Oke, lanjut di sini ada tambahan juga. Jadi ketika klik ini untuk koordinat, kalian bisa masukin ini untuk latitude dan longitude-nya tuh. Nah, terus kalian tambah sini ya untuk foto profil di sini. Foto profil, foto KTP, foto selfie. Terus kalian klik daftarkan anggota. Nanti jika sudah daftar, nanti kan ada email kok untuk pendaftaran sesuai alamat email yang di sini tadi itu yang didaftarkan. Nah, di sini itu pasti akan tampil situ. Lanjut klik simpan. Oke, saya ini untuk kembali aja. Nah, di sini nanti kan ada edit, misalkan
salah untuk masukin itu bisa diedit. Nah, untuk tampilan previewnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nanti di sini pasti banyak yang saya blur di sini, karena kan nggak boleh sih di itu. Nah, oke. Ini seperti ini ya untuk alamat domisili itu. Kalau misalkan beda alamat domisili kan jadi beda sini antara ini sama yang sesuai KTP. Oke, di sini longitude latitude juga ada di sini. Ini catatan rumahnya. Oke, di anggota sudah, kita langsung ke ini aja, ke data karyawan. Nah, untuk data karyawan ini hanya data dummy ya. Untuk namanya ini bukan seperti ini nanti itu. Namanya kalau nggak salah KSP nggak salah itu. Oke, nanti di sini akan saya blur semua di sini yang di nomor telepon. Ini bisa detail, edit, sama delete. Nah, untuk halaman tambah karyawan seperti ini. Oke, halaman seperti ini. Nah, ini untuk ini otomatis nanti akan seperti ini. Ini akan dibuat otomatis oleh sistem nih. Nanti karyawan juga wajib masukin email ya. Di sini harusnya tuh. Saya lupa kasih bintang ini. Ini wajib untuk email, soalnya nggak apa email itu. Jadi nanti akan ada notifikasi, misalkan ada penggajian atau apa, slip gaji nanti bisa dikirim via email. Jadi bisa dibuat itu, tinggal klik aja otomatis. Nah, sini ada jabatan, ya kalian pilih aja jabatannya. Oke, ini tanggal masuk biasa. Kita balik ke sini. Nah, ini alamat juga bersama kok, kayak tadi itu. Nanti tinggal ambil aja data alamatnya. Oke, nah ini untuk data rekening. Jadi misalkan kalau penggajiannya itu via transfer, nanti akan tampil di sana. Terus upload dokumen. Nah, ini untuk foto karyawan sama foto KTP ya. Soalnya biasanya di sebuah perusahaan itu pasti ada itu sih untuk foto KTP sama foto karyawan itu pasti ada. Oke, sini kalau itu kalian tinggal klik simpan karyawan aja. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini saya jelasin untuk di detail aja ya. Misalkan ini. Nah, kalian klik detail. Oke, untuk detail seperti ini ya. Nanti ini pasti banyak yang saya blur. Nah, ini seperti ini. Oke, di sini karyawan sudah, saya akan jelasin sedikit di biaya operasional ya. Oke, nanti akan seperti ini. Jadi kita harus input dulu nih untuk kategori biayanya itu. Nah, di sini kenapa nggak saya dimasukin di master data? Karena di sini untuk biaya operasional sih di sini ya. Tapi bisa juga sih tinggal dipindah aja ke dalam satu subfolder yang di master data. Oke, tampilan seperti ini. Kalau halaman tambahnya seperti ini ya. Oke, ini untuk halaman tambahnya, tambah kategori biaya. Nah, sini sudah saya setakkan tuh ini ya untuk catatan. Nah, untuk referensi kode ini hanya referensi yang dari saya aja, nanti bisa dirubah sih sesuai dengan itu kode akun yang di masing-masing. Jika sudah ini sudah diisi semua, kalian klik simpan. Oke, lanjut di sini gaji karyawan.
Nah ini seperti ini ya untuk gaji karyawan. Jadi ini bisa dilihat di sini sih. Nah ini bisa dipilih sesuai bulan ya, misalkan Januari, harusnya belum ini. Nah ini merah semua kan, karena kan belum ada catatan nih. Terus misalkan nih bulan ini nih, tahun kan ini untuk semua tahun, kalian bisa pilih kok. Kalau 2020 pasti merah, ini kan sekarang. Nah ini kalau dia belum ada gaji, dia pasti merah sih ini. Dan ini saya buat agar untuk admin tuh biar dia misalkan dia lupa itu masih catatan gajinya tuh, mencatat gaji tiap bulannya tuh. Ini karena saya ambil semua data karyawan, saya ambil masukin sini. Ini pasti nah ini belum ada gaji kan. Oke, kalau misalkan nih, nanti kalian bisa klik sini, klik mana aja sih, ini bisa, ini bisa. Nanti akan tampil seperti ini rincian gajinya itu. Ini juga masih bisa diedit kok. Tapi kalau lewat dari 1 bulan nih nggak bisa diedit nih, karena prosesnya kan sudah kelewat. Oke. Nah ini untuk aksi detailnya ada sama sih. Ini untuk aksi itu tambah transaksi gaji. Oke, nanti kalian tinggal klik sini aja nih, akan tampil tambah karyawan kok. Ada tampil modal sini nanti. Tinggal klik pilih, nanti akan langsung mengisi data yang sini. Nah ini di sini untuk gaji pokoknya itu berapa, akan tampil seperti ini. Tunjangan berapa. Oke, terus untuk ini bonus. Nah ini seperti ini. Nah misalkan dia ada pinjaman di sini tuh, ada itu tambah potong aja, nanti akan otomatis kok. Kalau sudah klik simpan semua komponen aja. Oke, gaji sudah, kita lanjut di ini, di transaksi pengeluaran. Oke, kalian bisa pilih berdasarkan tanggal itu, dari tanggal mulai sampai tanggal selesai hasilnya. Nah ini tamanya seperti ini. Kita ada klik lihat detail. Nah ini seperti ini. Ini kategori akun untuk beban sewa kantor ya, seperti ini. Jadi di sini itu misalkan sewa kantor dalam waktu 1 tahun 20 juta. Nanti di laporan nanti akan itu dibagi dalam setahun kan 12 bulan, dibagi 20 nanti di sini. Kan untuk laporan bulanannya seperti itu. Nah di sini ada ini menu generasi gaji otomatis nih. Jadi kalian pilih bulan dulu. Misalkan sekarang kan bulan Juni. Ini karena gaji sudah saya generate, tetap pasti ketolak sampai ke akunnya ini. Harusnya ditolak nanti. Nah itu gagal kan. Oke, ini batal. Nah ini saya jelasin untuk ini yang sifat biayanya tuh jangka panjang tuh seperti ini. Jadi kalau misalkan kategori masternya itu kalian pilih bebannya itu misalkan sewa gedung kantor, ini kan jangka panjang. Jadi kalian harus pilih sifat biayanya itu tetap, karena rutin kan bulanan atau sewa itu. Terus lanjut kalian isi semua itu, terus lanjut di sini. Nah jika sewa gedung kan jangka panjang, kalian harus klik ini. Nah ini tanggal mulai misalkan sewa gedungnya, nah ini tanggal selesainya misalkan dalam setahun, kalian kalau pilih aja di tahun berikutnya tuh di sini. Nah ini kalian isi aja opsional ke sini, keterangan singkat
Terus kalau misalkan ada bukti transfer atau apa, kalian klik sini aja, nanti akan kesimpan. Oke, di sini sudah. Kita lanjut di mana ya? Oke, di simpanan anggota saya lanjutkan ya sekalian. Nah, simpanan anggota seperti ini ya tampilannya. Nanti sini akan saya blur ya di sini, karena kan tidak boleh. Ini bisa kalian klik sini. Nah, ini simpanannya seperti ini. Ada disebutnya itu apa namanya, anak tabelnya. Jadi keterangan di sini. Jadi simpanan itu apa, wajib apa, nanti bisa di print PDF atau di print biasa, itu bisa di sini. Oke, untuk halaman input seperti ini. Nah, ini kalian udah klik aja ya anggotanya, nanti akan tampil kok. Saya nggak akan itu, soalnya terlalu banyak saya itunya tutupinya nanti, karena kan nggak boleh nih. Nah, ini bisa kalian untuk setoran tuh dari setoran atau penarikan, nanti kalian isi aja ya, klik bukukan transaksi keuangan. Oke, sepertinya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut di nih yang operasional pinjaman nih. Sini kan ada banyak nih, ada proses pengajuan pinjaman, angsuran, pembayaran angsuran. Oke, terima kasih, selamat malam.